Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A, kelas 7B yang Ibu sayangi. Pertemuan kali ini, bagaimana kabarmu pagi ini? Sudahkah tugas-tugas yang lalu diselesaikan dengan baik? Terima kasih anak-anak. Kamu masih tetap di rumah, jangan keluyuran kemana-mana ya. Kelihatannya semakin bertambah itu penderita coronanya. Yang kena COVID semakin banyak. Jadi kamu jangan keluar rumah ya, hati-hati. Kecuali bawa mobil sendiri, tidak berinteraksi dengan banyak orang. Hanya satu keluarga. Oke anak-anak, pelajaran kali ini kita lanjutkan materi pertemuan yang kelima ya dari bab 2. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan doa dulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Materi yang sekarang adalah kalau kemarin tentang kelompok tumbuhan, kemudian ditutup dengan ayo latihan, mengapa diperlukan klasifikasi makhluk hidup, apa perbedaan antara Monera protista. Nah, sekarang kita lanjutkan itu adalah nilai tugas ya, judulnya latihan begitu. Nah, sekarang adalah tentang kelompok hewan. Kelompok hewan itu hewan itu pada dasarnya terbagi menjadi dua, kelompok invertebrata dan kelompok vertebrata. Jadi invertebrata itu kelompok yang tidak bertulang belakang, jadi nggak ada tulang belakangnya. Contoh-contohnya itu yang di halaman 80, invertebrata contohnya itu ada ya macam-macam itu ya, ada udang, ada dragon, ada semut, ya, ada kupu-kupu masuk juga tidak bertulang belakang. Ada krustasea itu kepiting itu ya, belalang, termasuk coro ya, masuk ya, coro itu masuk tidak bertulang belakang, lalat, semut ya, semua itu termasuk kelompok invertebrata. Sedangkan yang vertebrata itu kelompoknya ada reptil, ikan, burung, kemudian paus, tikus masuk bertulang belakang, amfibia ya, kelompok kodok-kodokan kabeh, kemudian manusia. Itu masuk ke kelompok vertebrata atau bertulang belakang. Nah, tugasmu adalah membaca dan memahami halaman 79 sampai dengan halaman 89. Kemudian uji kompetensinya halaman 89 sampai 91 dikerjakan. Nah, keterampilannya ini rangkumannya ya. Rangkumannya itu halaman 879 sampai halaman 89. Kemudian keterampilannya halaman 81, ayo kita lakukan. Jangan lupa judulnya itu apa ya. Kemudian tujuannya, hipotesisnya jangan lupa ditulis. Kemudian hasil pengamatannya itu perhatikan gambar 2.40, amati bentuk tubuh itu termasuk kepada hasil pengamatan. Kemudian misalnya alat gerak dan penutup tubuhnya ada tidak ya setiap hewan. Kemudian diskusikan dengan temanmu. Ya bisa kamu tanya-tanyaan di WA ya dengan temannya ya, diskusi itu. Setiap hewan tersebut hewan apa saja termasuk Porifera, Solenterata, Platelmintes, dan Nematilmintes, Annelida dan Moluska, Arthropoda dan Echinodermata. Catat hasil pengamatanmu di buku tugas. Lihat ciri-cirinya, bisa diskusi, bisa browsing di internet satu-satu. Itu hasil pengamatannya ya. Kalau hasil pengamatan kamu mengamati binatang-binatang itu, kemudian analisa datanya, kamu jawab hasil diskusi itu, ciri-ciri dari hewan yang diminta. Kemudian presentasikan, berarti kamu sampaikan ke Bu Ida kalau kamu sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian untuk keterampilan yang ketiga halaman 85. Kalau yang itu invertebrata, yang sekarang adalah tentang vertebrata, tentang hewan yang bertulang belakang. Ada ikan, ada katak, ada kura-kura, ada kambing, ada angsa, ayam,
Ular juga termasuk ya vertebrata karena kalau diseset itu ada tulang rusuknya itu. Ada tulangnya sepanjang mulai dari kepala sampai ke buntutnya. Kemudian itu adalah kelelawar. Kelelawar itu ya. Ya, yang H kelelawar. Kemudian kambing. Itu diisi tabelnya yang di belakang ini. Ya, nama hewan berarti semua hewan yang ada di gambar itu ditulis. Kemudian yang menyusui anaknya dilihat. Mana yang menyusui? Yang menyusui mana dilihat ya. Kemudian yang tidak menyusui anaknya ditulis semua. Kemudian yang mamalia atau menyusui anaknya berarti mamalia. Kemudian di sini tubuh ditutupi dengan bulu. Bulu sama rambut apa bedanya? Kemudian tubuh ditutupi dengan bulu, tidak ditutup dengan bulu, tubuh ditutupi dengan bulu dan tubuh tidak ditutupi dengan bulu sehingga ada bulunya. Dan itu yang ketiga, Pisces itu adalah ikan, kemudian bergerak dengan sirip ikan ya, kemudian bergerak tidak dengan sirip ya bukan ikan ya. Berarti tidak ditutupi dengan bulu, ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak dengan sirip, ada yang bergerak dengan sirip. Kemudian yang tidak ditutupi bulu, ada yang tidak ditutupi dengan bulu, ada yang bergerak dengan sirip, ada yang bergerak tidak dengan sirip, itu Pisces. Kemudian yang bergerak tidak dengan sirip itu ada kulitnya tidak selalu basah, itu termasuk reptil. Kemudian kulitnya selalu basah, amfibi termasuk ya apa namanya itu adalah amfibi. Oke, anak-anak, kemudian dilanjutkan kamu kerjakan semua rangkuman. Ayo kita lakukan ini sebagai tugas ya, sebagai tugas. Kemudian rangkuman sampai info ilmuwan itu ditulis semua sebagai nilai tugas. Kemudian uji kompetensi halaman 89 sampai 91 itu dikerjakan. Kalau sudah selesai mengerjakan itu semua, halaman itu ya selesai semua, itu termasuk uji kompetensinya. Hari Jumat depan orang tuanya silahkan membawa semua tugas bab 2. Nanti baru kita pindah bab pakai folio lagi ya. Semua tugas bab 2 dikumpulkan hari Jumat jam 8 sampai jam 9.30. Lebih dari itu berarti Bu Ida tidak ada. Kalau Bu Ida minta dikumpulkan ya dikumpulkan semua, termasuk kunci dikotom. Semuanya dikumpulkan ya, dibawa kresek, ditaruh di kresek, nanti sama Bu Ida dimasukkan ke dalam buku kalian yang sudah dikoreksi. Itu aja anak-anak yang Ibu sampaikan pagi ini, semoga kalian paham. Kalau tidak paham silakan interaktif ya. Cuma anak itu aja yang tanya ke Bu Ida. Yang lain, yang laki-laki ini pada kemana? Gak ada yang pada ikut pelajaran, pada main pada main game semua, dipakai untuk pelajaran. Orang tuamu membelikan pulsa kamu itu bukan untuk bermain, tapi untuk mengikuti pelajaran. Karena orang tuamu berharap kamu ini punya masa depan. Berharap kamu ini jadi anak pintar yang punya masa depan dan mandiri. Kalau kamu masih harus harus dijogo, dipendeli, wong tuamu kan melelengi kowe, kan kamu namanya ndak mandiri itu. Harus tahu nak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ojo senengi dewe. Kalau senengnya kamu ambil semua sekarang, nanti tua kamu tinggal sengsaranya karena kamu tidak punya keterampilan dan tidak punya kelebihan apa-apa. Tolong disiplin ya. Itu aja pesan dari Bu Ida, semoga bermanfaat. Sekali lagi jaga kesehatan. Keluar pakai masker, tidak perlu banget, tidak usah keluar. Oke, saya akhiri sekian. Sebelum berakhir kita berdoa, doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.